وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Taib ikhwah azinallahu iyyakum, untuk sore hari ini kita akan bahas tentang Kitabul Yatim. Kitab yatim. Bahasa kita anak yatim. Jadi anak yatim itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Ya. Hanya kita harus tahu apa sebenarnya definisi anak yatim. Ya. Jangan sampai kita salah dalam mendefinisikan anak yatim. Karena dari definisi inilah maka hukum-hukum yang terkait dengan anak yatim itu muncul. Jika anak tersebut ternyata bukan anak yatim, maka dia tidak termasuk dalam hukum-hukum yang terkait dengan yatim. Demikian. Makanya ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum, ya, kita harus tahu dahulu apa definisi yatim, ya. Arifil yatim lughatan wa fikhan. Coba definisikan kalimat yatim baik secara bahasa maupun secara istilah atau secara etimologi maupun secara terminologi. Qala fil qamus, berkata dalam kamus, maksudnya kamus bahasa Arab, al-yutma bidhammi, yaitu dengan mendomahkan ya. Al-yutma artinya al-infirad, sendiri, au fuqdanul ab, atau seorang yang kehilangan ayah, ya, seorang yang kehilangan ayah, itu dia. Berarti yang meninggallah ayahnya, kita katakan. Wafil bahaim, untuk hewan dikatakan yutma atau yatim, yaitu fuqdanul yang tidak ada lagi ibunya atau sudah hilang ibunya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya. Adapun menurut fuqaha wal yatim indal fuqaha, adapun kalimat kata yatim menurut para pakar fikih, huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh, yaitu mereka yang sudah kehilangan ayahnya dan usianya belum baligh. Atau bahasa singkatnya, seorang anak yang belum baligh, ayahnya meninggal. Itu dia. Jadi ikhwah di sini ada dua syaratnya baru orang itu dikatakan yatim. Yang pertama yaitu meninggal ayahnya. Berarti kalau meninggal ibunya belum dikatakan anak yatim. Itu dia, belum dikatakan yatim. Harus yang meninggal ayahnya. Yang kedua yaitu yang usianya belum baligh. Berarti kalau ada seorang anak yang meninggal ayahnya tetapi dia sudah baligh, maka tidak dikatakan lagi yatim atau tidak lagi dikatakan anak yatim. Demikian. Ya, kalau seorang punya panti asuhan anak yatim misalnya, ya. Panti asuhan anak yatim di mana dia membangun itu dengan mencari donasi kaum muslimin, dengan mengatasnamakan anak panti asuhan anak yatim, ya berarti kan konotasinya dia mengumpulkan harta kaum muslimin untuk mendirikan sebuah bangunan di tempat pengasuhan anak yatim. Berarti apabila ada seorang anak, dia tinggal di sana, ayahnya masih ada, maka dia tidak berhak tinggal di sana. Dia cocoknya tinggal di rumah singgah atau rumah. Demikian ikhwah. Enggak memenuhi syarat kalau dia tinggal di panti asuhan anak yatim. Karena ini rumah panti asuhan ini dibangun atas nama panti asuhan anak yatim.
Demikian. Dan anak yatim itu yang meninggal ayahnya dan belum balik. Itu dia. Inilah yang namanya panti asuhan anak yatim. Makanya orang kalau mendengar panti asuhan anak yatim, ya anak yatim, di mana di situ yang tinggal di situ, yang diasuh adalah anak-anak yang meninggal ayahnya. Tapi kalau yang meninggal ibunya, kemudian dia tinggal di situ, ya hanya untuk merame-ramekan, seolah banyak sekali anak yatim yang diasuh, berarti orang ini telah melanggar persyaratan tersebut, ya, melanggar persyaratan tersebut. Atau memang betul anak yatim, memang meninggal ayahnya, tapi dia sudah balik, sudah SMA, sudah SMU, sudah balik, sudah tumbuh jenggotnya, sudah tumbuh bulu ketiaknya, itu menandakan dia sudah balik. Kalau dia sudah balik, dia tidak boleh tinggal di situ. Demikian ikhwah, ya, dia tidak boleh tinggal di situ. Itulah seharusnya keterangan daripada syarat daripada kalau kita mau membangun panti asuhan anak yatim. Kalau kita ingin misalnya tidak harus anak yatim, tapi ya siapa yang nggak mampu ya jangan atas nama panti asuhan anak yatim. Panti asuhan anak-anak apa ya? Anak-anak miskin, anak-anak fakir, itu dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi ikhwah, ini terutama bagi kaum muslimin yang punya panti asuhan anak yatim, yang dia mencari donasi atas nama anak yatim untuk mengasuh anak yatim, yang mencari-cari sumbangan dan infak atas nama anak yatim, maka dia wajib untuk memperhatikan persyaratan ini. Siapa yang dikatakan anak yatim? Ingat, yang dikatakan anak yatim itu ada dua syarat. Yang pertama, dia yang meninggal ayahnya. Yang kedua, yaitu yang belum balik. Kalau meninggal ayahnya sementara dia sudah balik, berarti tidak lagi dikatakan anak yatim, tapi dikatakan ayah yatim. Demi abang yatim sudah kalau begitu. Nah, demikian ya. Makanya ikhwah, kaum muslimin harus paham tentang definisi daripada anak yatim. Saya adalah melihat kemudian ada anak-anak remaja yang keliling, dia minta sedekah. Dia katakan anak yatim pak. Yang anak yatim siapa? Saya, katanya. Oh, tapi jenggotnya sudah mulai tumbuh, udah tinggi. Ya ini nggak dikatakan lagi anak yatim, ikhwah. Ya, tidak lagi dikatakan anak yatim.